ini saya Christine Ayu, wartawan harian Surya dan Tribun Jatim sedang berada di Perpustakaan Kota Surabaya di Rungkut. Dan memperingati Hari Anak tanggal 23 Juli saya akan berbincang dengan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, Bapak Musdik Ali Suhidi. Simak selengkapnya obrolan kami. Ngomongin soal perpustakaan sama TBM ini kan sangat menarik kali, Pak. Soal TBM tadi, kalau misalnya nih ada masyarakat atau dasawisma yang pengen bikin TBM sendiri nih Pak, seperti apa nih Pak nanti teknisnya, apa yang perlu disiapkan? Iya, sebenarnya TBM itu ada dua jenis ya. Jadi TBM yang memang nanti sarana prasarananya, bukunya, termasuk petugasnya itu disediakan oleh pemerintah kota. Ya, itu yang sekarang itu nanti pengelolaannya di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, model TBM yang seperti itu harus diusulkan melalui mekanisme musrenbang. Jadi musrenbang nanti ya lewat kelurahan, lewat kecamatan dan sebagainya. Itu nanti akan diverifikasi. Jadi karena memang itu harus ada, misalnya tempatnya harus jelas di mana, misalnya kok di Pandai RW atau di mana, tempatnya harus permanen. Ya, karena kalau nggak permanen, ya kesulitan nanti bukunya hujan kehujanan dan sebagainya. Itu lewat mekanisme musrenbang. Kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Yang kedua, TBM mandiri. TBM mandiri itu masyarakat bisa mendirikan, rumah bisa mendirikan, kelompok komunitas bisa mendirikan. Nah, itu mekanismenya adalah dengan mengajukan izin yang namanya TDP, tanda daftar perpustakaan. Jadi itu sarana prasarananya termasuk petugasnya dari mereka sendiri. Hanya izin pendiriannya nanti dari kita. Nah, ini dua model bisa dilakukan. Kalau TBM yang model sekarang yang 530-an itu adalah memang dari pemerintah. Petugas kita yang menyediakan, yang gaji pemerintah, buku dari pemerintah, prasarana dari pemerintah. Nah, hanya mungkin nanti penambahan koleksi dan sebagainya itu masyarakat bisa nyumbang dan sebagainya. Tapi kalau yang TBM mandiri ya dari mandiri. Ya. Itu tidak hanya petugas TBM saja. Sistemnya adalah yang pertama, petugas TBM ini juga mendapatkan materi-materi dari luar. Jadi mereka mendapatkan bimbingan teknis dari universitas, ya, dari praktisi-praktisi penulis, pendongeng dan sebagainya. Karena background petugas ini bermacam-macam. Tidak semua lulusan sastra, tidak semua lulusan pustakawan. Ada yang macam-macam, lulusan manajemen, ada yang lulusan hukum, ada yang lulusan psikologi. Nah, mereka memang harus dibekali dengan hal-hal yang terkait dengan literasi. Jadi mereka sendiri juga harus dididik oleh multidisiplin. Selain itu di dalam pelaksanaannya nanti mereka juga menggandeng, ya, kita juga menggandeng dari luar. Jadi misalnya kegiatan mendongeng, kita menggandeng dengan komunitas mendongeng, kita menggandeng dengan perguruan tinggi juga, ya, dengan ITS misalnya untuk pembinaan TBM yang ada di sekitar Keputih, kita dibantu oleh ITS, ya, termasuk pada waktu untuk misalnya kegiatan menulis anak itu dibantu mereka sampai ke penerbitannya. Dengan UNER misalnya, Fakultas Ilmu Budaya, ya, ada kelas menulis yang diselenggarakan di UNER, kita bekerjasama dengan mereka, dengan UNER. Tenaganya dari UNER, ya. Petugas-petugasnya kita yang mengumpulkan anak-anak itu. Nah, kemudian mereka dilatih sampai terbit dan sebagainya. Nah, ini petugas-petugas kita membantu pelaksanaannya di sana. Terus kemudian ada latihan mendongeng. Kita kerjasama dengan komunitas mendongeng, ya, ada di Taman Ekspresi, itu komunitas mendongeng. Bahkan petugas-petugas kita ini selain terkait dengan literasi, mereka juga harus ngerti masalah fotografi. Ya, mereka harus belajar, dan ini kita mendatangkan juga fotografer. Ada yang dengan dari lembaga fotografi, ada dari humas, ada beberapa praktisi fotografi. Karena memang mereka kita wajibkan harus mengerti masalah fotografi. Karena di era digital ini semua kegiatan harus diupload, termasuk videografi. Nah, kegiatan mendongeng dan sebagainya, mendidik itu, bukti mereka mempunyai anak didik dongeng, ya harus ada bukti videonya. Jadi mereka juga harus belajar bagaimana mengambil video angel yang baik,
ya mereka itu nah itu semua dari luar. Bahkan kita bekerjasama dengan komunitas drone untuk kegiatan fotografi dan sebagainya. Kita dibantu oleh banyak. Kita juga bekerjasama dengan beberapa mahasiswa yang magang. Setiap tahun itu banyak mahasiswa yang magang di sini. Dengan UINSA itu malah 1 tahun bisa 400. Jadi mereka membantu di beberapa TBM yang ada di sini. Jadi sangat terbuka. Siapapun bisa membantu kita. Bahkan memang kita sangat bersyukur kita disupport, dibantu oleh mereka-mereka yang memang punya punya kepedulian terhadap literasi ini, dan rata-rata bantunya gratis. Nah, kita sangat beruntung sebenarnya. Jadi untuk TBM Mandiri itu petugasnya nanti juga mendapatkan pelatihan pengembangan perpustakaan itu ya Pak? Ya, jadi gini, TBM Mandiri ini memang kita sudah berkomunikasi, kita ingin ada kerjasama dengan itu. Dari beberapa yang kita sudah komunikasi dengan mereka, kelemahan yang paling banyak itu di administrasi. Jadi misalnya database terkait dengan buku, terus cara barcode dan sebagainya memang masih banyak yang lemah. Nah, ini kita sebenarnya sudah komunikasi di beberapa TBM Mandiri karena ada petugas-petugas TBM kita yang berdekatan di situ untuk membantu secara administrasi. Nah, terkait dengan sistem koleksi, kita sebenarnya sedang merancang aplikasi ya. Sebenarnya ini bagian daripada deals. Bagaimana buku-buku yang ada di TBM Mandiri itu bisa ditampilkan di program kita, sehingga masyarakat itu bisa tahu koleksi mereka. Karena sekarang ini kalau mereka harus promosi kan kesulitan. Nah, itu masuk dicantolkan ke program kita, sehingga masyarakat ketika masuk ke perpustakaan kita itu bisa melihat juga koleksi-koleksi yang ada di TBM Mandiri. Nah, ini memang sebenarnya kita rancang kemarin sebelum pandemi ini. Terus kemudian ini sempat agak terhenti, tapi secara jangka panjang nanti kita ingin bahwa TBM kita, TBM kota dengan TBM masyarakat itu bisa menjadi satu kesatuan yang terintegrasi meskipun dikelola oleh masing-masing. Nah, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya, Bapak Yusuf Ali. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya.